Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas UTS Piranti Cerdas, yaitu mengirimkan data di HT11 ke server TeamSpeak. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, rangkaian komponen ya. Berikut rangkaian komponen dari SP32 dan di HT11 dan juga lampu LED merah, hijau, dan kuning. Oke, jadi di sini ada ISP32 dan di sini ISP32 ada pin VCC, DAT dan GND. Untuk pin VCC dia tersambung ke 3V3 dan pin DAT dia akan tersambung ke D13 dan pin eh, GND akan tersambung ke GND ISP32. Lalu di sini ada lampu LED hijau, kuning dan merah. Yang mana hijau, kuning, dan merah ini akan menyala dalam kondisi tertentu. Ketika hijau, maka suhunya rendah. Ketika kuning, maka suhunya sedang. Dan ketika merah, maka suhunya tinggi. Dan selain LED ada resistor, 3 resistor, 1 ohm. Yang mana untuk rangkaiannya, untuk di masing-masing kaki resistor yang terhubung ke negatif LED atau eh, katoda LED atau negatifnya LED, dia akan tersambung ke GND GND SP32. Akan tersambung ke GND SP32 untuk tiap kaki resistor yang tersambung ke negatifnya LED. Dan untuk ke yang positifnya LED atau katoda atau anodanya LED atau sumbu positifnya LED, dia akan masing-masing tersambung pada pin D21, D22, dan D23. Untuk LED D21, untuk yang kuning D22 dan merah D23. Jadi seperti itu. Baik, itu untuk penjelasan dari rangkaiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari codingannya. Dan ini belum saya hubungkan. Untuk demonya nanti akan saya eh, demonstrasikan secara terpisah. Dan di sini ada include eh, pustaka ya atau library-nya. Di sini ada DHT karena kita akan memakai sensor DHT. Lalu ada HTTP client karena kita akan mengirimkan data melalui metode HTTP. Ada FLIP itu untuk sensor, lalu WiFi untuk karena kita akan menyambungkan ISP32-nya ke WiFi, dan TeamSpeak karena kita akan em, mengirimkan data DHT-nya ke cloud TeamSpeak. Lalu ada pin 13 karena tadi pin untuk DHT-nya kita pakai D13 di SP32-nya. Dan untuk tipenya adalah DHT11, dan ini untuk pin LED hijau, kuning, dan merah yaitu 21, 22, dan 23. Lalu di sini ada channel ID dan API key yang bisa kita dapat di TeamSpeak itu di sini, dan untuk API key itu di sini. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini ada DHTP pin type untuk kita masukkan pin dan juga type-nya untuk menginisialisasi DHT-nya. Lalu di sini adalah SSID dan password, yaitu WiFi kita, password WiFi dan juga nama WiFi kita. Saya menggunakan hotspot HP. Di sini ada klien karena kita akan mengirimkan datanya sebagai klien di sini. Di sini ada previous meals dan juga interval karena ini berguna untuk mengirimkan data setiap 15 detik sekali. Ini akan berguna untuk perhitungan data. Rata-rata suhu setiap 15 detik sekali itu akan dikirimkan. Di sini ada sum temperature untuk menghitung jumlah suhu total, gunanya untuk mengirimkan data untuk dari perhitungan rata-rata ya. Di sini ada reading count untuk eh, banyaknya data yang sudah dikirimkan. Jadi ini akan berguna untuk sebagai pembagi dari perhitungan rata-rata suhu. Lalu di sini ada status suhu, yang mana status 0, 5, dan 10. 0 untuk rendah, 5 untuk sedang, dan 10 untuk tinggi. Di sini ada serial begin memulai di eh, ini 9600,
Dan ada pin mode, kita pin sebagai output untuk LED merah, hijau, dan kuning ya. Sini ada WiFi begin, kita konekkan ke WiFi. Dan ini untuk proses lama connecting ya, akan muncul connecting to WiFi. Dan ini adalah string WiFi name. Jika sudah berhasil terkoneksi, dia akan menampilkan nama WiFi-nya dan juga local IP. Di sini DHT begin, kita mulai DHT pembacaannya, dan ThingSpeak begin, kita mulai untuk mengirimkan datanya. Di sini ada unsigned long current mills ini sebagai hitungan detik, tiap detiknya ya, untuk hitungan detik lah, untuk perhitungan uh, waktunya. Di sini ada percabangan yang dimana jika dia current mills dan previous mills-nya itu sama dengan 15 atau di atas 15 detik, artinya dia itu sudah 15 detik ke atas atau sama dengan 15 detik, maka dia akan menghitung rata-rata suhu yang sudah ada sebelumnya menggunakan sampel temperatur dan banyaknya data yang udah dikirimkan. Nah, lalu data suhu itu akan dikirimkan ke ThingSpeak. Di sini ada ThingSpeak set field 3 dan efek temperatur dari variabel temperatur ini. Dan 3 ini maksudnya karena di sini saya menginisialisasi bahwa field average suhu ada di nomor 3, field 3. Jadi di sini ya. Nah, selanjutnya eh, kita buat HTTP kode yaitu write field dan memakai ID dan juga API key yang udah kita definisikan sebelumnya. Lalu di sini adalah percabangan untuk mengecek apakah dia berhasil dikirim atau tidak. Lalu di sini adalah mereset eh, datanya karena kita akan mengirimkan data setiap 15 detik sekali. Makanya ketika dia udah 15 detik maka kita reset datanya kembali menjadi nol dan itu akan diupdate lagi selama 15 detik ke depannya. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada suhu dan juga lembab yang mengambil data dari DHT-nya. Ini variabel suhu akan mengambil data dari DHT, lalu ini ada eh, percabangan. Ini mengecek apakah dia berhasil terbaca atau tidak untuk data DHT-nya. Jika berhasil, maka tampilkan suhu dan juga kelembapannya. Lalu ini ada self field 1 dan 2, yaitu suhu dan lembab dari variabel ini, suhu dan lembab. Dan ini kenapa 1 dan 2? Karena saya menginisialisasikan bahwa field 1 itu suhu, field 2 itu lembab. Makanya 1 dan 2. Lalu di sini ada percabangan mengecek apakah suhu itu masuk atau kategori rendah, sedang, apa tinggi. Kalau rendah, maka suhunya di bawah 25. Apabila suhunya di bawah 25, maka LED hijau akan nyala, high. Kita voltasenya kita naikkan menjadi high ya. Lalu untuk yellow dan red atau LED merah dan kuning akan diset jadi eh, 0 atau dimatikan. Lalu kita kirimkan status suhu 0 yang berarti rendah ke server ThingSpeak yang ada pada field 4 misalkan status suhunya. Karena di sini eh, diinisialisasikan di ThingSpeak-nya bahwa field 4 itu status untuk status. Jadi seperti itu. Untuk lainnya ini sama. Jika suhunya lebih dari 26 dan di bawah 35 maka suhunya sedang dan aktifkan LED kuning dan matikan LED hijau dan LED merah. Lalu kirimkan status 5 ke server ThingSpeak melalui ThingSpeak set field yang ada pada kolom keempat atau field keempat. Lalu di sini untuk status suhu sama dengan lebih dari 35, eh, maka suhunya tinggi dan aktifkan atau hidupkan LED merah. Lalu matikan LED hijau dan LED kuning. Lalu kita kirim status suhu sama dengan 10 ke server atau ke cloud server ke cloud ThingSpeak-nya. Lalu di sini adalah untuk HTTP kode berdasarkan channel ID dan API key-nya. Di sini pengecekan apakah dia berhasil dikirim atau tidak. Dan di sini ada perhitungan temperatur suhu atau total suhu yang dikirimkan karena kita akan mencari nilai rata-rata pada setiap 15 detik sekali. Dan di sini ada reading count untuk mengecek banyak data yang sudah dikirimkan.
Dan ini adalah delay 3000, artinya 3 detik. Jadi di HT11 akan membaca suhu setiap 3 detik sekali dan mengirimkan data ke ThingSpeak setiap 3 detik sekali. Jadi seperti itu penjelasan untuk codingannya. Untuk demonya akan dijelaskan pada video berikut yang akan saya demokan dari suhu rendah, sedang, dan juga tinggi. Berikut videonya. Baik, ini untuk demonstrasi mengenai ketika suhunya rendah atau di bawah 25. Jadi di sini jika dilihat lampu warna hijau yang menyala, dan di sini suhunya tertera bawah 23,8 ya, artinya dia statusnya adalah rendah, suhunya rendah. Jadi seperti itu, jika rendah maka lampu hijau akan menyala. Baik, ini lampunya sudah kuning, artinya dia suhunya adalah sedang. Jika dilihat di sini temperaturnya adalah 26,7 ya, artinya dia sedang. Dan ketika temperaturnya sedang, artinya lampu kuning nyala. Baik, di sini lampunya warna merah, artinya suhunya tinggi. Jika dilihat dalam sini, average temperaturnya adalah 40 dan temperaturnya adalah 42 derajat, artinya suhunya tinggi. Dan jika suhunya tinggi, maka lampu merah akan menyala. Jadi seperti itu untuk demonstrasi tiap lampunya. Ini sekali lagi temperaturnya average-nya 40 dan suhunya 36 ya, artinya tinggi, maka lampu merah menyala. Baik, setelah proses demo tadi, data data suhu itu akan dikirimkan ke server ThingSpeak dan akan disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi tadi saya sudah menginisialisasikan untuk suhu, field rata-rata suhu, average suhu, status, dan juga lembab. Dan ini sudah saya coba sebelumnya. Selain demo tadi, sudah saya coba untuk mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Jadi hasilnya seperti ini dalam bentuk grafik. Dan juga untuk ThingSpeak ini, data yang dikirimkan tidak selalu berhasil karena mungkin dari server ThingSpeak-nya ada semacam delay untuk pengiriman atau penerimaan data dari server ThingSpeak-nya. Jadi data yang dibaca tidak selalu berhasil untuk dikirimkan ke server ThingSpeak. Jadi makanya tadi di komen lainnya atau uh, di komennya ada failed to sending ke server ThingSpeak. Jadi uh, itu bisa menjadi penyebabnya. Dan sebagian sudah ada yang terkirim. Jadi tidak selalu data yang dikirimkan 3 detik sekali itu akan masuk ke server ThingSpeak-nya. Jadi seperti itu. Dan ini data-data yang sudah ada sebelumnya, yang sudah saya coba sebelumnya dan yang tadi didemokan. Dan tadi ada suhu statusnya tadi dari rendah ke tinggi, dari 0, 5, dan juga sampai ke 10 yang tinggi. Dan untuk suhu tadinya dari rendah yaitu 22 sampai ke tinggi sekitaran, untuk sedang sekitaran 24, 25, 26 ya, sampai ke 36 untuk yang tinggi. Nah, jadi seperti itu untuk yang untuk yang sedang 26, untuk yang rendah 22, untuk yang tinggi sekitaran 36 yang berhasil terkirim ke server ThingSpeak-nya. Lalu untuk rata-rata suhu yang pernah dicoba itu adalah 40 atau 34,2. Lalu paling rendah itu ada pernah 35 dan di sini 36 ya yang hasil demo tadi. Oke, jadi seperti inilah tampilan uh, grafik di server ThingSpeak-nya. Dan ini untuk status suhu. Untuk 0 rendah, 5 sedang, dan 10 tinggi. Jadi seperti itu, dan ini ada lembab sebagai tambahan. Ada 47 sampai 87 paling tinggi untuk kelembapannya. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan tugas UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.